dua Asmaul Husna yang sangat akrab di telinga kita, yang sangat akrab juga mudah-mudahan di hati kita, di lisan kita. Cukuplah sebagai sebuah kemuliaan bahwa ayat kursi itu disebut ayat teragung. Salah satunya adalah karena di situ ada asma Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu diterjemahkan biasanya dengan Maha Hidup. Al-Qayyum biasanya terjemahan bebasnya adalah Maha Mengurus. Bukan Maha mengkurus, bukan ya. Karena ada seorang bapak-bapak yang badannya gendut ya. Ada istrinya di sebelahnya, di depan teman-temannya, karena dia gendut, emang istri saya ini nggak bisa mengurusin saya katanya. Istrinya marah ya. Padahal maksudnya apa? Mengkuruskan saya, bukan mengurus ya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Al-Hayyul Qayyum disebut di dalam Al-Qur'an sebanyak 5 kali di dalam Al-Qur'an. 3 kalinya disebut bergandengan dengan, keduanya bergandengan, Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan 2 kalinya nama Allah Al-Hayyu ini disebut secara mandiri. Adapun ayat yang menyebut Al-Hayyul Qayyum ini secara bersamaan adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Kenapa dia tidak ada yang berhak disembah melainkan dia? Karena dialah Al-Hayy, Maha Hidup, Al-Qayyum, Maha mengurus makhluknya. Ada lagi di surat Thaha ayat 111, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, disebut secara bersamaan. Satu lagi di surat Ali Imran ayat 2, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, disebut Hayy Qayyum. Adapun nama Allah Al-Hayy disebut secara mandiri ada di surat Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Nah, disebut Al-Hayy tidak bersamaan dengan nama Allah Al-Qayyum sebagaimana di 3 surat tadi. Kemudian di surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 65 disebut juga secara mandiri, Huwal Hayyu la ilaha illa huwa fad'uh. Dialah Allah Al-Hayy, Maha Hidup. Tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia, maka berdoalah hanya kepadanya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama Allah Al-Hayyul Qayyum di dalam hadis Nabi di antaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas radhiyallahu an. Hadis ini dari Anas bahwa beliau suatu hari bersama Rasulullah di masjid, dan di dalam masjid itu ada yang sholat lalu dia berdoa. Kata yang sholat ini, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard
Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Ketika laki-laki ini berdoa dengan menyebut beberapa asmaul husna ini, di antaranya ya hayyu ya qayyum, apa kata Nabi di hadapan Anas radhiyallahu an? Laqad da'allah bismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Laki-laki ini telah berdoa dengan nama Allah, yang siapapun yang berdoa dengan nama Allah yang dia sebutkan ini, maka niscaya kalau dia berdoa pasti diijabah, pasti dikabulkan. Kalau dia meminta, pasti dia akan diberi. Ini keutamaan tadi ayat kursi menjadi ayat yang apa? Halo? Ayat teragung. Kalau surat teragung Al-Fatihah, Pak. Kalau ayat teragung ayat kursi. Dan seluruh surat ayat yang memiliki keistimewaan rata-rata kaitannya karena ada Asmaul Husna di situ. Misalkan surat Al-Ikhlas sepertiga Quran. Nah, coba, apa yang membuat Al-Ikhlas itu sampai disebut sepertiga Quran? Karena di situ banyak Asmaul Husna. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kemudian berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi di beberapa hadis yang menyebutkan nama Allah Al-Hayyul Qayyum. Tetapi kita cukupkan dengan menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di beberapa ayat yang sudah saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua Asmaul Husna tadi, Al-Hayyul Qayyum, bersamaan dengan kalimatut tauhid. Betul kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun disebut la ilaha illallah, la ilaha illahu, kalimatut tauhid, kemudian disebut Asmaul Husna, termasuk di surat Ali Imran. Kenapa demikian jamaah sekalian? Allah ingin mengatakan kepada kita tidak akan kokoh tauhid kita. Nah ini la ilaha illallah, itu tauhid kan? Tidak akan kuat tauhid kita, tidak akan kokoh tauhid kita kalau kita tidak mengenal Asmaul Husna. Maka siapapun yang ingin tauhidnya kuat, Pak, tauhidnya kokoh, maka dia harus mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Inilah rahasia mengapa disebut kalimatut tauhid, kemudian setelah itu disebut Asmaul Husna. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah melainkan Dia. Mengapa tidak ada yang berhak disembah dengan benar? Atau kalau kita ganti pertanyaannya, siapa yang berhak disembah dengan benar? Jawabannya adalah Al-Hayyul Qayyum. Ini menarik. Berarti yang tidak Al-Hayy, tidak Qayyum, enggak pantas engkau la ilaha illahu, tidak pantas engkau beribadah kepadanya. Hanya yang bersifat Al-Hayyul Qayyum yang berhak engkau sembah dan ibadahi. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kalau kita baca ayat kursi ini bisa memahamkan kita apa makna Al-Hayy, apa makna Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian berikutnya apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum.
Allah itu sifatnya atau namanya apa? Al-Hayy, Maha hidup. Bagaimana maha hidupnya Allah? Maka dijelaskan oleh ayat berikutnya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Hidupnya Allah itu adalah kehidupan yang beda dengan kehidupan makhluk. Karena kehidupan Allah itu tidak dihinggapi sesuatu yang lemah. Kehidupan Allah itu sempurna. Karena kehidupan Allah itu sempurna, maka kehidupan Allah itu tidak membuat dia lelah. Karena dia tidak lelah dengan kehidupannya, maka Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Kenapa? Saya kalau ngantuk bisa tahan saya, tapi kalau udah tidur udah nggak tahan saya. Ya kan tidak? Karena ada orang bisa melawan kantuk tapi tidak bisa melawan tidur. Allah itu bukan cuma tidak ngantuk dan tapi juga dia tidak tidur. Kenapa? Karena dia Al-Hayy, sempurna hidupnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kehidupannya Al-Hayy, tidak ada akhir. Karena kehidupan Allah kehidupan sempurna, maka Allah itu tiada akhir kehidupannya. Maka karena kehidupannya tiada akhir, maka Allah itu tidak tidur dan tidak ngantuk. Apa hubungannya Ustadz? Allah itu kan Al-Hayy, Maha hidup dan tidak mati. Buktinya adalah Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Emang apa hubungan tidur dengan mati? Karena tidur itu saudaranya mati. Tidur itu apa? Halo? Tidur itu saudaranya mati, maka setiap makhluk yang mengalami ngantuk dan tidur berarti halo? Kehidupannya akan berakhir dengan kematian. Jadi saya kalau ada yang ngantuk dan tidur di sini, waduh, ini memang dia bukan Al-Hayy. Dia bukan Al-Hayy, tapi dia Abdul Hayy, hamba Allah yang maha hidup. Dia bukan yang maha hidup. Manusia ini kehidupannya kehidupan yang tidak sempurna. Karena kehidupan manusia itu tidak sempurna, ada awal, ada akhir, maka manusia itu diserang kantuk dan tidur. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya di surga nanti tidak ada ngantuk, nggak ada tidur. Kenapa? Karena kehidupan yang ada ngantuk dan tidur itu kehidupan yang tidak sempurna, berarti akan berakhir. Karena kehidupan yang ada ngantuk dan tidurnya itu berarti kehidupan yang tidak sempurna, karena ada lelahnya, ada capeknya. Ya kan? Di surga nggak ada kecapean, nggak ada kelelahan. Dia ada akhir, maka di surga itu tidak ada orang yang ngantuk, tidak ada orang yang tidur. Halo? Berarti yang di sini tidur, ngantuk, berarti dia belum di surga. Kalau orang itu kemudian ngantuk dan tidur, berarti kehidupannya kehidupan yang penuh dengan kelelahan, kehidupan yang penuh dengan kekurangan. Allah Al-Hayy, Huwal Hayy. Bagaimana kehidupan Allah? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dahsyat ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan. Seluruh asma Allah adalah sanjungan dan pujian buat Allah. Maka kita ketika menyebut asma Allah, ya Hayyu, wahai yang maha hidup, itu kita menyanjung Allah. Saya mau tanya, kita hidup gak nih? Halo? Hidup tapi ada yang tidur, masa hidup? Tidur itu kematian. Makanya waktu mau tidur doanya apa? Doa mau mati, bismika amut. Bangun tidur,
Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah hidup lagi. Di dalam surah Az-Zumar Allah sebut dengan Allah mewafatkan manusia ketika tidurnya. Dan Allah mewafatkan manusia ketika kematiannya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah hidup, kita hidup. Tapi kehidupan Allah sempurna, la ta'khudhu sinatu wala naum. Kehidupan kita tidak sempurna, karena itu kita ta'khudhuna sinatu wala naum. Kita itu diserang kantuk dan diserang tidur. Makanya kita tidak akan pernah memuji manusia itu dengan hidup. Hidup lo ya, hebat lo hidup. Kita gitu gak? Kagum sama ente, masih hidup ente. Karena kehidupan bagi manusia itu bukan pujian. Kita tidak memuji manusia karena dia memiliki sifat hidup. Tetapi ketika kita mengatakan, ya Allah, Engkau maha hidup ya Allah. Ya Hayyu, Engkau maha hidup kekal ya Allah. Kehidupan yang sempurna. Maka ketika kita menyebut nama Allah Al-Hayy, itu kita menyanjung Allah. Tetapi ketika kita menyebut sifat hidup kepada makhluk, kita sedang tidak memujinya. Mana ada orang yang memuji manusia yang lain, engkau hidup ya, hebat. Karena kehidupan manusia itu penuh dengan kekurangan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Mengapa kehidupan Allah merupakan sanjungan bagi Allah? Seluruh asma Allah itu, Pak, sanjungan buat Allah. Kenapa? Karena nama bagi Allah pasti sifat. Tapi sifat bagi Allah belum tentu nama. Saya ulang lagi ya. Nama bagi Allah pasti menjadi sifat Allah. Allah namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oh, sifatnya, kenyataannya memang dia maha pengasih, maha penyayang. Allah Ar-Razzaq, maha memberi rezeki namanya. Memang kenyataannya dia faktanya memberikan rezeki. Makanya ada seseorang yang mengeluh kepada salah seorang ulama karena banyak anak. Saya ini anak banyak, tetapi saya khawatir dengan rezeki mereka. Kata ulama ini, gampang. Saya tunjukkan kepada saya anakmu yang rezekinya bukan dari Allah. Tunjukkan kepadaku anakmu yang gak diberi rezeki oleh Allah. Tunjukkan anakmu yang mana yang gak diberi rezeki oleh Allah. Tunjukkan kepadaku anakmu yang mana yang pemberi rezekinya bukan Allah. Biar saya yang ngasih rezeki, kata ulama ini. Mikir orang ini, kayaknya gak ada nih. Anak saya seluruhnya dapat rezeki. Dan yang ngasih rezeki anak saya seluruhnya Allah. Kalau begitu kenapa engkau harus takut? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, waktu kita di dalam rahim, kita dapat rezeki nggak sih? Di dalam rahim itu sudah bisa berikhtiar nggak? Sudah bisa berikhtiar nggak? Dalam rahim udah bisa berikhtiar, baik? Belum bisa. Udah bisa kerja? Belum bisa. Udah bisa mikir mencari rezeki? Belum. Allah kasih rezeki nggak? Fisiknya waktu masih di rahim kuat atau lemah? Lemah. Kemudian dia lahir sudah bisa cari rezeki belum? Belum. Tapi dapat rezeki nggak? Asik. Mengapa setelah kita besar? Mengapa setelah otak kita cerdas? Mengapa setelah tubuh kita ini kuat? Kenapa kok kita berburuk sangka kepada Allah kalau kita tidak akan dapat rezeki? Padahal di waktu kita lemah, tak berdaya, tak bisa apa-apa, Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Mengapa setelah kita berakal, mengapa setelah fisik kita kuat ini kita ragu dengan rezeki Allah?
Ini COVID soalnya Ustadz. Saya mau bertanya, yang ngasih rezeki kita di saat tidak COVID dengan COVID siapa? Siapa? Allah. Ada yang berubah nggak berarti yang ngasih rezekinya? Saat kita di kantor yang ngasih rezeki Allah. Saat kita di PHK dari kantor yang ngasih rezeki siapa? Tidak ada yang berubah. Dan Allah tidak mengatakan Ar-Razzaq, kalau lagi nggak COVID aku Ar-Razzaq. Kalau COVID aku nggak Ar-Razzaq. Allah nggak bilang begitu. Ayat-ayat tentang jaminan rezeki, pemeliharaan Allah terhadap kita nggak pernah Allah katakan, oh kalau lagi nggak COVID itu. Makanya seluruh nama Allah adalah sifat bagi Allah. Beda dengan manusia, Pak. Namanya siapa? Rojak. Rozak dari rojak katanya, orang Betawi. Ya. Rozak, namanya siapa? Rojak. Kenyataannya dia pelit medit, bisa nggak? Hah? Siapa namanya? Mukmin, amin. Tetapi kenyataannya dia khianat. Siapa namanya? Sobur. Kenyataannya nggak sabar. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka nama bagi Allah adalah sanjungan. Karena kenyataannya bahwa nama bagi Allah pasti sifat. Tetapi nama bagi manusia bukan sanjungan bagi manusia. Karena belum tentu nama yang baik bagi manusia menjadi sifat bagi manusia itu sendiri. Karena sifat bagi manusia hasil dari latihan. Latihan bertahun-tahun untuk jujur, latihan bertahun-tahun untuk sabar, latihan bertahun-tahun untuk bersyukur. Maka ketika itu berulang-ulang dilakukan, maka dia menjadi sifat. Tidak otomatis nama manusia yang baik akan menjadi sifat bagi manusia itu. Tetapi nama Allah yang husna otomatis pasti menjadi sifat bagi Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nama kamu siapa? Himmah. Oh, semangat dong, ya. Namanya Himmatul Ulia. Pengajian loyo, nggak semangat, nggak jadi sifat dia. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyu, maha hidup yang sempurna. Manusia hidup, Allah hidup, tapi Allah itu namanya, sifatnya tidak ada yang menyerupai Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Manusia hidup, tapi kehidupan manusia ini tidak sempurna, jamaah sekalian. Muncul dari awal dan berujung kepada akhir. 100 tahun yang lalu yang hadir di sini ada nggak? Halo? 100 tahun yang lalu yang ada di sini nggak ada. Dan kemungkinan besar yang hadir di sini 50 tahun yang akan datang masih ada nggak? Masih ada nggak? Kemungkinan besar. Bahkan saya berani mengatakan 100 tahun yang akan datang, manusia yang hidup di punggung bumi saat ini mayoritas sudah nggak ada. Seratus tahun yang lalu manusia yang ada di punggung bumi saat ini yang masih hidup, dia nggak ada. 100 tahun yang akan datang, dia tidak akan ada lagi. Kemungkinan besar seperti itu. Kenapa demikian? Karena manusia kehidupannya bukanlah kehidupan yang sempurna. Jadi manusia itu kehidupannya diapit oleh dua kelemahan. Kelemahan yang pertama waktu dia masih kecil. Kelemahan yang kedua setelah dia usia tua. Allah sebutkan itu di dalam surat Ar-Rum. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah yang menciptakan manusia itu min dha'fin, dari lemah.
Kemudian menjadi kuat sampai puncaknya usia 40 tahun. Itu bukan cuma kata 40 itu sendiri disebutkan dalam Quran, Al-Ahqaf. Tetapi para pakar di dunia barat pun mengatakan usia 40 tahun sel-sel otak manusia pun mengalami penurunan. Tubuh manusia turun, ada yang turunnya cepat, ada yang turunnya lambat, tapi turun. Makanya kalau ikut pengajian udah pada turun tuh kepalanya. Biasanya usia 40 tahun ke atas tuh. Halo? Udah mulai nyender tuh, pasti udah 40 tahun ke atas tuh. Kenapa? Lemah kehidupan manusia. Al-Hayyu, Allah yang maha hidup, dan kehidupan Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak ngantuk, tidak tidur, berarti tidak mengalami kelemahan sebagaimana kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu maha hidup. Al-Qayyum maha mengurus. Maha memelihara, maksud saya mengurus itu bukan maha mengkurus, bukan, mengurus. Ajaib sekali Pak, dua Asmaul Husna ini. Sampai tadi saya katakan ayat kursi menjadi ayat teragung karena Asmaul Husna. Ajaibnya apa? Seluruh sifat zat, jadi ada sifat perbuatan. Kalau sifat perbuatan itu contohnya apa? Maha menyembuhkan, maha menolong, maha memelihara, itu sifat perbuatan Pak. Tapi kalau sifat zatnya Allah, maha mendengar, maha melihat. Kalau maha menyembuhkan sebut sifat perbuatan, kenapa? Ada yang sakit dulu baru disembuhkan Pak. Ada yang sakit disembuhkan. Ada yang butuh pertolongan maka dia menolong. Maka itu sifat perbuatan. Tapi kalau sifat zat selalu ada pada Allah. Allah senantiasa melihat. Nggak perlu ada yang dilihat dulu. Allah senantiasa maha melihat. Allah senantiasa maha mendengar. Maka seluruh nama-nama Allah terkait dengan zat Allah Pak. Bapak kalau mau ringkas sebut satu nama maka mencakup seluruh nama-nama Allah yang terkait dengan zat. Ya Hayyu. Mengapa Allah melihat? Karena dia maha hidup. Mengapa Allah maha mendengar? Karena dia maha hidup. Maka seluruh sifat-sifat zat diringkas dengan satu Asmaul Husna, Ya Hayyu. Seluruh sifat perbuatan Pak, menyembuhkan, melindungi, membela, menjaga, memberi rezeki. Kalau Bapak mau ringkas seluruh sifat-sifat perbuatan Allah dengan satu Asmaul Husna, maka Bapak cukup menyebutkan dengan Qayyum. Berarti ketika kita menyebut dua Asmaul Husna ini, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Bapak sudah meringkas, Ibu sudah meringkas seluruh Asmaul Husna yang lain. Sudah nyambung gak nih? Makanya mengapa tadi dia telah berdoa kata Nabi dengan nama Allah yang agung. Dan ayat teragung ayat kursi. Ada Asmaul Husna Pak yang cocok kita sebut ketika permintaannya match dengan Asmaul Husna ini. Bapak butuh rezeki, Ya Razzaq. Bapak butuh kesembuhan, kagak cocok disebut Ya Razzaq. Tapi apa? Ya Syafi. Ya Syafi Ishfini. Bapak minta ampunan, Bapak sebut apa? Ya Ghafur. Ya Afu. Coba Bapak sebut Ya Muntaqim, nggak cocok. Ya Qahar. Terus apa lagi? Ya Mumit. Ya Adil. Yang maha adil. Wah, ente salah, berarti dihukum mestinya. Enggak pas. Tapi ada Asmaul Husna Pak yang cocok buat semua permintaan.
Ya apa? Yang cocok buat semua permintaan. Apapun yang kita minta cocok dengan Asmaul Husna ini. Apa dia? Ya Hayyu Ya Qayyum. Pengen sembuh ya Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, sembuhkan aku. Ya Allah, jaga aku dari COVID-19 ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, jagalah aku. Cocok buat seluruh permintaan kita. Jadi kalau kita bingung mau pakai Asmaul Husna yang mana nih permintaan saya, udah pakai Ya Hayyu Ya Qayyum, udah meliputi semuanya. Ya Qayyum meliputi sifat-sifat perbuatan. Ya Hayyu meliputi seluruh sifat zat Allah. Keduanya ini mencakup seluruh sifat-sifat Allah. Dahsyat sekali Ya Hayyu Ya Qayyum. Masih semangat? Masih semangat? Ya. Kalau saya tanya masih semangat, jawabannya tetap semangat. Apa? Tetap semangat. Nah, Al-Hayyu berarti apa, Pak? Definisi Al-Hayyu itu adalah Allah Al-Hayyu adalah Allah yang memiliki kehidupan yang sempurna. Nah, karena sempurna berarti tidak berawal dari awal karena dia adalah al-awal, tidak berakhir pada akhir karena dialah adalah al-akhir. Karena sempurna berarti dia tidak mengalami kelemahan. Nah, dari sini, Pak, kalau Allah Al-Hayy, Allah yang maha hidup dengan kehidupan sempurna, maka sifat-sifat Allah berarti sifat apa? Hah? Sifat yang sempurna. Ini dahsyat. Wa Allah Al-Hayy, maha hidup dengan kehidupan sempurna. Oh, berarti sifat rezaknya Allah itu sifat yang sempurna. Sifat ilmunya Allah, Allah mengetahui, Allah pengetahuannya sempurna. Kenapa? Karena dia kehidupannya kehidupan sempurna. Seluruh yang muncul dari yang sempurna adalah kesempurnaan, Pak. Saya mau tanya, kehidupan kita ini kehidupan yang sempurna nggak manusia ini? Manusia kan hidup. Hidupnya manusia itu sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Maka sifat-sifat kita ini sifat-sifat yang tidak sempurna, Pak. Ilmu kita, Pak, dengan ilmu Allah, ilmu sifat bagi kita, tapi sifat juga bagi Allah. Tapi karena kehidupan Allah sempurna, maka ilmunya Allah sempurna. Tidak didahului oleh ketidaktahuan dan juga tidak berakhir dengan kelupaan, Pak. Sudah nyambung kan ya? Adapun ilmu kita, karena kehidupan kita ini kehidupan yang tidak sempurna, maka ilmu kita diawali oleh kebodohan dan diakhiri oleh kelupaan. Betul nggak nih? Saya mau tanya nih, terakhir Asmaul Husna saya sebelum hari ini, saya bahas apa coba? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Coba sebutkan Al-Hayyul Qayyum tadi di surat apa aja? Surat apa ya? Ayatnya? Nah, terus yang lain? Apa? Ali Imran ayat 2. Satu lagi? Oke, pintar, subhanallah. Barakallahu fiik ya. Yang disebut secara mandiri. Ayo, secara mandiri berarti nggak disebut dengan Al-Qayyum. Dia sebut secara sendiri. Ada 2 kali. Ayo. Nah, itu tadi diawali oleh kebodohan, ketidaktahuan, berakhir. Padahal baru berapa menit nih saya ngasih pelajaran tadi.
Manusia itu berawal, kekuasaannya ada awalnya. Dan akan berakhir, Pak. Akan berakhir. Kita kasih contoh di luar aja biar nggak nyinggung siapa-siapa. Donald Trump itu kayak apa tuh kekayaannya? Kekuasaannya juga kayak apa? Pengikutnya juga kayak apa? Tumbang, Pak. Seluruh sifat manusia itu mengalami sifat yang lemah karena manusia itu kehidupannya kehidupan yang lemah. Semua yang berasal dari yang lemah adalah sifat-sifat yang lemah, Pak. Allah kehidupannya Al-Hayy, maha sempurna kehidupannya. Maka seluruh sifat-sifat Allah itu semuanya sempurna. Tidak mengalami kekurangan kelemahan dan tidak mengalami batas waktu. Bahkan Allah pencipta waktu, Pak. Jika orang mampu menguasai sumber rezekinya, Pak, tapi dia tidak mampu menguasai sumber usianya. Subhanallah. Saya alhamdulillah seluruh daerah sini ini kekuasaan saya semua. Aset-aset di daerah sini saya yang miliki. Saya miliki aset-aset terbaik di tempat ini. Tapi pertanyaan, apakah engkau memiliki umurmu? Yahsabu annama lahu lada. Manusia itu mengira, makna yang pertama dari ayat itu adalah mengira bahwa kekayaannya itu abadi. Itu salah satu maknanya. Makna yang kedua, dia mengira hartanya dia bisa membuat dia abadi. Maka karena persepsi itulah dia kemudian menjadi congkak dan sombong, lalu dia humazah, lumazah. Dia mencela, mencaci maki, menghujat. Nah, maka ketika kita memahami Al-Hayy, Allah lah kehidupan yang sempurna. Adapun manusia, kehidupannya tidak sempurna, berawal dari awal dan akan berakhir pada akhir. Karena itu seluruh sifat-sifat manusia itu adalah sifat-sifat yang lemah. Kekayaan manusia, kekayaan yang lemah. Ilmu manusia, ilmu yang lemah. Kesehatan manusia, kesehatan yang lemah. Apalagi, Pak, sebutlah kelemahan-kelemahan itu. Itulah yang disebut dalam Sayyidul Istighfar. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Semua yang datang darimu adalah nikmat. Wa abu'u bidzambi. Adapun aku seluruh dosa itu datang dariku. Allah senantiasa melihat kita dengan nikmatnya, kita melihat Allah dengan kemaksiatan kita. Allah turunkan nikmatnya kepada kita, kita naikkan maksiat kepadanya menggunakan nikmat pula. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu. Tidak ada yang dari saya kecuali dosa, ya. Makanya kita ini mendapatkan nikmat bukan karena kita baik, tapi karena Allah baik. Itu harus digarisbawahi. Anda sehat bukan semata-mata karena pakai masker begini. Bukan semata-mata karena rajin olahraga. Karena Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Lalu pakai masker buat apa? Pakai masker ini adalah menjalankan syariat. Dan saya dapat pahala dengan pakai masker ini. Nyambung ya? Dokter dapat upah nggak kalau pasiennya nggak sembuh? Dapat nggak? Dapat. Mau sembuh apa enggak pasiennya, dia tetap dibayar. Dokter begitu. Kita mau kena COVID, mau nggak kena COVID, kalau kita sudah ikhtiar pakai masker, itu adalah pahala kita. Itu adalah ikhtiar kita, dan ikhtiar itu Allah hargai. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Lanjut ya. Ini baru Al-Hayy, kita belum bahas Al-Qayyum. Ya, berarti pada pertemuan entah kapan Allah mengizinkan kita bertemu, kita akan membahas Al-Qayyum.
Jadi manusia itu seluruh sifat yang dia miliki lemah karena dia kehidupannya lemah. Manusia itu ditinggalkan hartanya atau dia yang meninggalkan hartanya. Saya ulang lagi ya. Manusia itu ditinggalkan hartanya karena bangkrut, karena hilang, atau dia yang meninggalkan hartanya karena kematian. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas nama Allah Al-Hayy ini, maka apa sikap ibadah kita kepada Al-Hayy? Kan Allah Al-Hayy, kehidupan Allah itu kehidupan yang sempurna. Maka sifat-sifat Allah itu sifat-sifat sempurna. Maka perintahnya apa kepada kita kalau kita sudah mengenal Al-Hayy? Maka kata Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Inilah salah satu definisi zuhud, Pak. Bapak kalau tahu definisi zuhud, zuhud itu adalah meyakini apa yang ada di Allah lebih dari keyakinan kita apa dengan apa yang ada di tangan kita. Itu namanya zuhud. Salah satu definisi zuhud. Ada definisi yang lain tentang zuhud? Ada. Tapi zuhud adalah ketika kita tenang dengan Allah melebihi ketenangan kita dengan tabungan kita, Pak. Kalau tabungan banyak, tenang nggak? Tenang nggak? Kalau tabungannya tinggal dikit, menipis, tenang atau tidak? Itu belum zuhud tuh kalau gelisah. Orang yang tawakal itu ketergantungannya kepada Allah lebih tinggi daripada dengan masker. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Surah Al-Furqan ini, Pak. Allah Al-Hayy, maha sempurna kehidupan Allah. Berarti sifat-sifat Allah sempurna. Kalau demikian engkau bergantunglah kepada Al-Hayy. Jangan bergantung kepada yang akan mati, Pak. Jangan bergantung kepada yang akan berakhir. Kenapa orang stres, Pak? Karena orang stres itu bergantung kepada yang akan berakhir. Makanya orang-orang yang bergantung kepada pekerjaannya, Pak, kepada kantornya akan stres. Pas pensiun stres. Betul atau tidak? Makanya orang-orang stres karena pensiun adalah orang-orang yang tidak tawakal kepada Allah. Pak, ilmu tawakal ini ilmu secara teori udah kita dapat, Pak. Tapi fakta di lapangan, di masa Covid ini banyak orang stres karena nggak rezeki saya dari mana? Jangan-jangan ada ustadz yang stres juga. Waduh, pengajian saya pada libur. Emang kenapa pengajian pada libur? Yang ngasih rezeki itu bukan pengajian, Allah. Halo. Maka ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tutup keran A, tutup keran B, itu kan cuma lewat keran. Oleh Allah lewat keran. Oleh Allah melalui dokter. Bergantung kepada dokter, stres. Ada masa di mana dokter angkat tangan, Pak. Bergantung kepada suami, stres. Karena semua yang kita gantungkan itu ada masa akhirnya. Kehidupannya tidak sempurna. Ada masa, ada batas. Dan ketika batas itu telah sampai kepadanya, lenyap dia, rapuh, Pak. Maka siapapun yang bergantung kepada yang rapuh, hidupnya rapuh.
Menikahi istri karena kecantikan. Kecantikan itu rapuh, maka rumah tangganya rumah tangga yang rapuh. Orang-orang yang hidupnya untuk dunia, Pak, rata-rata di usia tuanya rapuh, Pak. Mungkin waktu dia kuat berjaya, dia merasa semuanya akan kekal. Tapi ketika dia udah usia tua, Pak, udah mulai dia merasakan. Saat itu dia mengalami kesepian, mengalami ketakutan. Dan ketakutan itu adalah penyakit modern, Pak. Makanya COVID ini seperti apapun, Pak, kalau COVID ini tidak merobohkan sistem keyakinan kita kepada Allah, Pak, kemungkinan kita besar selamat, Pak, dari COVID ini. Amin. Tetapi ketika sistem keyakinan kita ini jatuh dan tumbang, berarti pertahanan kita yang terkuat sudah selesai, maka penyakit itu mudah sekali masuk ke dalam tubuh kita. Ada seorang yang datang kepada dokter, dia ini kena penyakit kanker stadium berapa? 4. Kata dokternya, wah, kemarin yang sama kayak bapak ini lebih ringan, mati malah, Pak. Nah, kira-kira gimana? Hah? Coba kalau dia datang ke dokter ini, sebelum dokter datang biasanya kalau di barat itu ada psikolognya, Pak. Bapak sakit apa ya? Sakit ini. Kemarin ada yang lebih parah dari bapak. Lebih parah sama dokter ini sembuh, Pak. Sembuh total. Dokter ini memang luar biasa, Pak. Orang-orang yang dokter yang lain udah menyerah, sama dia itu bisa sembuh. Saya mau bertanya, kira-kira apa yang dirasakan oleh pasien ini? Optimis. Dan ketika dia optimis berarti benteng pertahanannya dari dalam itu kuat, Pak. Inilah yang membuat orang-orang sakit termasuk COVID kok bisa selamat. Salah satu yang membuat mereka bisa melalui itu adalah sistem keyakinan, ketergantungan bahwa saya bisa sembuh. Termasuk kita-kita ini, semoga Allah melindungi kita semuanya. Kita akan diselamatkan Allah sepanjang keyakinan kita bahwa kita akan diselamatkan oleh Allah itu tetap tetap besar di hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan dicukupi oleh Allah. Allah tidak mengatakan dokter yang akan mencukupinya. Allah tidak mengatakan vitamin yang akan mencukupinya. Allah langsung mengatakan, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Allah yang akan mencukupinya. Apa yang tidak cukup, Pak, dengan Allah? Kecukupan orang yang miskin dengan kekayaan, maka Allah akan mencukupinya dengan kekayaan. Kecukupan orang yang sakit adalah dengan kesembuhan, maka Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Itu ayat Quran, Pak. Tetapi masalahnya ini kalimat yang terucap oleh lisan tapi tidak betul-betul tumbuh di hati kita. Ini, Pak, yang membuat kemudian itu tidak terbukti dalam kehidupan kita. Jadi bertawakallah kepada Allah karena Allah adalah Al-Hayy yang maha hidup sempurna. Terakhir, nah, kalau Allah saja Al-Hayy, kehidupan yang sempurna, berarti kehidupan di luar Allah sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Berarti kehidupan di dunia ini sempurna atau tidak? Ini ya pesannya ya, Pak. Terimalah bahwa kehidupan dunia ini tidak sempurna. Karena tidak sempurna berarti kehidupan dunia ini ada sakitnya nggak? Ada sakitnya nggak? Kehidupan yang sempurna itu kehidupan surga, Pak.
Maka di surga nggak ada sakitnya. Kehidupan dunia ini tidak sempurna berarti ada susahnya nggak, Pak? Ada susahnya nggak? Maka ini penting, Pak. Kita berada di negeri dunia, dan negeri dunia ini negeri ketidaksempurnaan. Maka siapa yang mencari kesempurnaan di dunia ini, maka dia akan kecewa, Pak. Siapa yang berharap ujian di dunia ini akan berakhir, saat ini COVID berakhir, tapi nanti ada ujian yang lain. Siapa yang menganggap bahwa di usia tertentu dia akan selesai dari ujian, Pak, dia salah duga dan salah sangka. Dunia ini negeri ujian, bukan negeri balasan. Dunia ini negeri kekurangan, bukan negeri kesempurnaan. Terimalah, Pak, bahwa suatu saat kita ini akan menua. Terimalah, Pak, bahwa suatu saat mungkin kita akan sakit. Terimalah bahwa suatu saat ada orang yang akan mengecewakan kita. Terimalah semua itu karena ini memang kehidupan yang tidak sempurna. Mengapa Allah menjadikan dunia ini tidak sempurna? Sebagai penutup, agar kita tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup kita. Agar kita tidak meletakkan dunia ini di hati kita. Maka Allah buat keruh dunia ini. Belum COVID selesai, pesawat jatuh. Baru dengar pesawat jatuh, gempa di Sulawesi. Belum lama sebelumnya yang terjadi lagi adalah apa? Tidak lama kemudian banjir lagi, Pak. Masih mau itu kesemsem sama dunia? Masih jatuh cinta kepada dunia? Udah dibuat keruh seperti itu oleh Allah, masih ambisi terhadap dunia. Maka orang-orang yang mengenal Al-Hayy, Maha hidup sempurna, maka dia akan ambisi kepada yang maha sempurna itu, supaya dia mendapatkan kehidupan surga, ya, yaitu kehidupan yang sempurna. Kalau di neraka kehidupannya sempurna atau tidak? Makanya di neraka itu disebutkan, Pak, tsumma la yamutu fiha, di neraka, tsumma la yamutu fiha wala yahya. Orang di neraka tuh enggak mati, enggak hidup. Kenapa, Pak? Karena kehidupan neraka itu kehidupan yang 100% adalah keburukan. Kalau di dunia ini, Pak, enggak 100% keburukan, enggak 100% kebaikan, ya kan? Kalau di neraka 100% keburukan. Makanya disebut sifat neraka itu adalah enggak hidup, enggak mati orang di sana, Pak. Kalau disebut mati, dia enggak berasa disiksa, Pak. Kalau disebut hidup, hidup penuh dengan siksaan, apa pantas disebut hidup? Surgalah kehidupan. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Ini ayatnya, ya. Surat Al-Ankabut ayat 4. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sesuatu yang melalaikan dan permainan. Kehidupan yang sesungguhnya adalah wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan yang sempurna, yang gak ada kekurangan, gak ada penderitaan, adalah kehidupan surga. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan semakin kokoh keyakinan kita kepada Al-Hayy. Saya ingin menegaskan, semua yang kita andalkan selain Allah rapuh. Saya ulang lagi, ya. Semua yang kita andalkan selain Allah rapuh. Masker rapuh, imunitas rapuh, Al-Ankabut semuanya itu sarang laba-laba semua itu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bergantung kepada yang maha hidup, yang tidak akan pernah berakhir.
kehidupannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Bapak Ibu jemaah, beberapa kali ada yang bertanya. Kita buka dua pertanyaan. Baik, kita udah bahas semua. Mohon tutup dengan doa. Silakan. Mari kita tengahkan tangan kepada Al-Hayy. Semoga Allah kabulkan doa kita semuanya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai yang maha hidup dan yang mengurus seluruh makhluk-Mu. Bi rahmatika nastaghith. Kami betul-betul sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Kami mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Aslih lana sya'nana kullah. Perbaikilah seluruh keadaan kami semuanya. Wala takilna ila anfusina tarfata ain. Wahai Allah, jangan Kau serahkan urusan ini, urusan kami kepada kami ya Allah. Kami adalah makhluk-Mu yang lemah ya Allah. Kehidupan kami kehidupan yang lemah ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Engkaulah yang memelihara, yang mengurus seluruh urusan kami. Perbaikilah seluruh urusan kami semuanya. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Hafiz ihfazna. Wahai yang Maha menjaga, jaga kami ya Allah. Jaga anak-anak kami, jaga keluarga kami ya Allah. Ya Hafiz ihfazna. Tahassalna bidhil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif anna kullal adha innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami memasuki waktu pagi ini dalam keadaan di dalam nikmat dan di dalam kesehatan. Maka sempurnakanlah nikmat dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami ya Allah di hari ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.